Baik, tentunya kita tak henti-hentinya haturkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita diberi nikmat ya. Banyak nikmat yang kita dapatkan baik itu dalam bentuk kesehatan, kegembiraan ya. Karena mau jadi calon pengantin ya, itu harus disyukuri. Dan juga nikmat kesempatan bisa hadir di tempat ini. Tentunya tadi sudah banyak ilmu yang kalian dapatkan, yang tentunya sangat berguna ya, untuk mengawali kehidupan baru. Baik, ini adalah materi tambahan ya, di luar daripada kegiatan. Ya, dimana nantinya saya berikan sedikit gambaran tentang bahaya narkoba. Perlu kita tahu tidak tentang bahaya narkoba? Iya, perlu ya, utamanya dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga itu sangat perlu. Karena bagaimanapun juga tidak dapat kita pungkiri bahwa musuh negara yang terbesar sekarang ini adalah narkoba. Ya, baik. Lanjut, kita tentunya tak henti-henti pula mengaturkan salam dan tasbih buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk calon-calon bagaimana kalau seandainya ya, atau wah saya sudah terlanjur pernah coba-coba, itu pertanyaan. Nah, intinya dalam hal ini calon pengantin itu harus ada saling keterbukaan ya, ngaku ya, terus terang sama calonnya. Kalau saya pernah make, pernah nyoba, ya. Kenapa? Kalau pemakaiannya masih kecil, masih rendah itu, insya Allah kita bisa tangani cepat ya. Kenapa? Karena ada namanya program rehabilitasi. Pemerintah sudah siapkan tempat-tempat rehabilitasi di Indonesia ya. 4 yang besar itu ada di Bogor, ada besar di Bakdoka, ada di Tanam ya. Nah, itu gratis ya, gratis. Nah, kalau orang yang direhab, berarti orang itu ya di sini tidak disembuhkan ya, tapi dipulihkan. Loh, kenapa tidak bisa disembuhkan? Karena zat narkoba kalau sudah terlanjur masuk itu tidak bisalah dihilangkan ya. Makanya pakai istilah dipulihkan. Bisa dipulihkan ya. Tapi dengan catatan, dengan syarat yang bersangkutan betul-betul ingin berubah, ingin pulih, ingin sehat, tidak lagi menggunakan ya. Makanya perlu direhab. Direhab itu bukan di penjara ya, bukan. Karena ada yang menyampaikan di masyarakat kalau kita direhab itu kita di penjara. Bukan. Ya, namanya diperbaiki. Cuma metodenya, prosesnya itu panjang ya. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, kalau ada keluarga atau kita sendiri atau siapa saja yang pernah terlanjur akan narkoba dan ingin dipulihkan, punya yaitu tanya dulu Bu Bidan. Tapi Ibu Bidan, kalau di puskesmas ini ada yang tangani tentang narkoba? Ada. Berarti bisa datang ke puskesmas ya. Pemerintah sudah merujuk beberapa tempat yang bisa kita konsultasi ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut supaya kita betul-betul bisa ditolong ya. Kemudian di kantor BNNP Sulbar ya. BNN tahu ya? Apa itu BNN? Ya, kalau BNN itu Badan Narkotika Nasional. Kalau dikatakan BNNP, kalau dikatakan BNNP itu Badan Narkotika Nasional Provinsi. Kalau ada Sulawesi Baratnya berarti
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju ya. Kalau kalian pernah ke Mamuju, pernah ke mall, itu depan pintu masuk ya, terpos. Ya bisa ya. Kalau ada keluarga siapa saja ya yang ingin dibantu, silakan dibawa ke sana. Nanti akan melalui proses ya. Kita akan hadapi, kita screening dulu. Itu screening ya. Salah satu proses menentukan dia make atau tidak ya, makainya seberapa. Nah, kemudian melalui asesmen. Nah, kalau sudah melalui asesmen itu diketahui titik krisisnya apa ya. Oh, pemakaiannya ringan, pemakaiannya berat, itu nanti diketahui di situ. Kalau cuma ringan, rawat jalan ya. Rawat jalan itu ada beberapa kali pertemuan, ada beberapa kali konseling ya. Nah, itu yang di konseling bukan cuma yang bersangkutan, tapi juga kedua orang tua, saudara-saudaranya. Kenapa? Seorang pengguna, penyalahguna narkoba, walaupun dia sudah melalui proses rehabilitasi, ya, tapi kembali ke masyarakat, ya, awalnya dia sudah bisa melaksanakan fungsinya sebagai kegiatan masyarakat, kesosialannya di masyarakat, tapi kalau lingkungan tidak mendukung, lingkungannya masih banyak yang menggunakan narkoba, otomatis dia akan kembali terpengaruh. Jadi harus diedukasi semua, ya. Nah, kemudian untuk calon pengantin ya, hati-hati punya calon pengantin, harus hati-hati memilih ya calonnya. Kalau udah memakai berat itu otomatis bahaya ya. Kenapa bahayanya? Karena orang sudah pemakai narkoba yang berat itu otomatis tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang baik. Pokoknya semua cara dihalalkan. Mau pakai sabu ya contohnya, itu kan mahal. Nah, sementara kalau sudah pakai sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, akhirnya kecanduan dan tidak bisa melepaskan diri. Akhirnya apa? Tidak ada uang. Salah satu cara dia pakai yaitu mencuri. Bahkan tak segan-segan seorang suami menjual istrinya hanya untuk mendapatkan sabu. Nah, sang istri juga harus hati-hati ya. Nah, terkait dengan reproduksi tadi yang dijelaskan oleh Ibu Bidan, itu berpengaruh juga bagi perempuan yang pengguna narkoba. Saat dia melahirkan nanti itu akan melahirkan keturunan yang tidak normal. Bahaya ya. Iya, bahaya. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga, kalau landasannya, dasarnya tidak kuat, perekonomiannya tidak kuat, gampang goyah, itu hati-hati. Gampang dipengaruhi. Kalau mau kaya, lebih baik jadi kurir. Apalagi sekarang lagi tren ya, istilah kurir. Antar-antar narkoba, hati-hati. Walaupun barang itu bukan kita punya, tapi pas ada sweeping kah, ada apa, itu barang ada sama kita, otomatis yang kena hukum siapa? Yang pegang? Yang pegang barang, karena itu adalah alat bukti, barang bukti. Jadi hati-hati. Pengedar narkoba kalau ketangkap itu berurusan dengan hukum. Itu tidak main-main hukumannya. Ya, tapi kalau dia ketangkap dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan hanya sebatas pengguna, itu dianjurkan untuk direhab. Nah, bagaimana kalau ada keluarga kita yang sudah terlanjur make dan sudah parah? Ya, pertama, mereka jangan dikucilkan, ya, jangan dimusuhi, ya, apalagi kalau di kampung-kampung itu dipasung, jangan, ya. Pengguna berat itu sama halnya mereka mengidap penyakit kronis, penyakit berat. Jadi sebagai orang yang ada di sekitarnya, kita mau tidak mau harus bantu. Ya, kita bantu, kita bawa ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke BNN. Ya, bagi yang melapor diri, ya, yang melapor diri, insya Allah itu aman, tidak akan ini dari hukum, ya, itu ya. Tapi kalau ditangkap sama petugas, apa boleh buat, ya?
Oke, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.